Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12 Cinta itu rumit dan menakutkan. Aku takut ibu akan marah. Ternyata ibu tidak semenakutkan itu. Ucap Laura. Ibu memang terlihat galak dan kadang berkata pedas. Tapi di balik itu semua ibu sebenarnya berhati lembut. Balas Riftan. Laura merasa bersyukur, dan dia sudah tidak sabar bisa menikah dengan Riftan secepatnya. Kita tidak akan melakukan bulan madu demi kesehatan bayi kita. Jadi kau harus lebih banyak istirahat di mansion. Jelas Riftan kemudian. Benar juga, setelah menikah. Pasti Laura akan ikut tinggal bersama di mansion keluarga Duke. Apa kita tidak bisa tinggal di apartemen saja, sayang? Tanya Laura. Tidak, untuk masalah ini pasti ibu tidak akan mengizinkan. Di mansion ada banyak pelayan yang mengurusmu saat aku pergi kerja. Lagi pula kita tidak bisa membuat ibu kecewa lagi. Balas Riftan. Baiklah. Laura terpaksa harus mengikuti permintaan calon suaminya. Menjelang hari pernikahan, Laura dan semua anggota keluarga Duke menginap di hotel. Aula hotel itu sudah dihias untuk pesta pernikahan Riftan dan Laura. Bahkan tamu undangan yang dari luar kota dan lokasinya jauh. Sudah disediakan beberapa kamar. Apa semua tamu sudah datang? Tanya Els pada wedding organizer yang mengurus masalah kamar hotel. Ini daftar tamu yang sudah menempati kamar mereka, Nona. Petugas itu memberikan daftar tamu undangan yang sudah menempati kamar mereka. Tiba-tiba saja daftar itu direbut seseorang. Biar aku yang mengeceknya. Hugo merebut daftar itu. Sayang, kau sudah datang? Tanya Els yang terkejut. Beberapa hari ini intensitas mereka bertemu sangat jarang sekali. Els jadi sibuk lalu Hugo yang harus mengurus banyak pekerjaan sampai lembur. Ayo kita cek bersama, ajak Hugo. Els menganggukkan kepalanya. Dia langsung mengekori lelaki itu untuk masuk ke kamar hotel yang diperuntukkan oleh mereka. Saat masuk ke kamar itu, Hugo langsung melempar daftar tamu begitu saja. Sayang. Els ingin protes, namun tubuhnya terhuyung. Karena Hugo menariknya dan merapatkannya di dinding hotel. Lelaki itu tanpa aba-aba langsung mencium Els dengan intens. Tanpa mau mendengar protes dan membiarkan Els pergi. Saat merasa Els kehabisan nafas barulah Hugo melepasnya. Els akhirnya bisa menghirup oksigen lagi. Tangan perempuan itu memukul dada Hugo. Kalau aku mati bagaimana? Protesnya, itu hukuman karena sudah mengabaikan aku dan melanggar janjimu. Ucap Hugo, semua bukan keinginanku. Aku sibuk membantu ibu dan kau juga terus lembur sayang. Els mencoba membela diri. Maka dari itu aku sangat kesal.
Ucap Hugo seraya menggendong Els untuk naik ke atas kasur. Mau menyangkal beberapa kali pun, Hugo tidak bisa membendung rasa rindunya pada Els. Dia kembali mencium Els dan membuka pakaian perempuan itu. Kemudian Hugo menaikkan Els di atas perutnya. Buatlah suasana hatiku lebih baik sekarang, perintah Hugo. Kata lelaki itu sebelumnya, kalau gaya seperti ini tidak akan membuat pinggang Els sakit. Jadi dia akan melakukannya sebaik mungkin. Ternyata tidak semudah itu. Karena rasanya lebih melelahkan untuk naik turun sendirian. Saat goyangan Els melemah, Hugo mulai bergerak dari bawah sana. Sayang. Els berteriak karena terkejut. Perempuan itu semakin tidak karuan. Saat Hugo semakin mempercepat gerakannya, Els sampai dibuat mendongak ke atas. Karena malu ekspresinya dilihat oleh Hugo dari bawah. Menunduklah dan cium aku, Els. Pinta Hugo, tidak bisa menolak. Els kembali menunduk dan langsung mencium Hugo di sana. Dengan gerakan lelaki itu yang terus berpacu. Sampai akhirnya Els merasakan sesuatu yang hangat memasuki dirinya. Els melenguh dalam ciuman. Nafas keduanya terengah. Mereka saling bertatapan. Tapi tiba-tiba pintu kamar mereka diketuk dari luar. Nona Els, apa Anda di dalam? Dari suaranya seperti butler. Nyonya Claudia memanggil Anda. Els kembali menatap Hugo yang masih berada di bawahnya. Aku harus pergi sayang, ucap Els supaya Hugo melepasnya. Tidak, Hugo masih tidak mau melepas sang istri palsu. Miliknya justru kembali mengeras dan siap untuk ronde selanjutnya. Butler pergi tanpa Els karena Hugo memintanya pergi sendiri. Di mana Els? Tanya Nyonya Claudia. Nona Els bersama Tuan Muda Hugo, jawab Butler. Astaga, di saat seperti ini bisa-bisanya mereka. Nyonya Claudia langsung mengerti. Karena pernah merasakan masa muda yang membara. Buktinya anaknya saja sampai 5. Biarkan saja mereka, dan memang benar pasangan itu tidak bisa diganggu. Sampai keesokan harinya, Els sudah terlalu lelah untuk bangun. Setelah melakukan permainan beberapa ronde, sebenarnya kau mau menyiksaku, kan? Kesal Els pada Hugo, bukankah kau menikmatinya? Balas Hugo yang merasa tidak bersalah, karena energinya sudah pulih. Els segera bersiap untuk bergabung untuk pesta. Make-up artis sudah menunggu untuk merias Els. Jadi Hugo akan pergi duluan. Aula pesta sudah terlihat megah. Tapi belum ada tamu undangan yang diperbolehkan masuk ke sana. Kak. Mark dan Marvel mendatangi kakak pertamanya itu. Kita harus pergi ke ruangan mempelai pria. Memang benar, mereka harus mendatangi Riftan terlebih dahulu. Di mana Lowell?
Kami tidak melihatnya dari kemarin. Mereka pikir kalau Lowell sudah berada di ruangan mempelai pria. Tapi ternyata Lowell tidak ada di sana. Aku tidak melihat Lowell sama sekali. Ucap Riftan. Kemana sebenarnya dia? Kesal Hugo. Dia mencoba menghubungi adik keduanya itu. Beruntung Lowell langsung menerima panggilan. Kau pergi kemana saja? Cepat kemari. Perintah Hugo. Maafkan aku, tapi aku tidak akan pernah datang ke acara pernikahan itu. Balas Lowell. Jangan membuat masalah. Ucap Hugo yang tidak mau dibantah. Aku tidak membuat masalah. Tapi justru kalian yang membuat masalah sendiri. Jadi aku tidak akan ikut campur. Lowell langsung mematikan panggilan secara sepihak. Taburan bunga terus mengiringi pengantin. Saat mereka berjalan berdua memasuki aula pesta, kemudian tepuk tangan juga menyambut mereka. Ketika sepasang kekasih itu sudah sah menjadi suami istri, janji suci yang disaksikan semua undangan beberapa menit lalu sungguh terasa sakral. Semua orang tertawa, kecuali Els dan Hugo yang duduk di bangku barisan paling depan. Kenapa aku jadi merasa bersalah? Gumam Hugo pada dirinya sendiri. Aku juga merasa tidak senang. Ayo kita minum, ajak Els. Keduanya pergi ke balkon aula pesta seraya mengambil minuman. Els dan Hugo bersulang. Sebelum meneguk minuman dari gelas mereka masing-masing. Els berteriak kecil setelah berhasil menghabiskan minuman di gelasnya. Aku sudah lama tidak minum seperti ini. Apa kau sering mabuk? Tanya Hugo. Tidak juga, hanya terkadang minum jika merasa stres. Percayalah, tidak mudah hidup sendirian, balas Els. Mereka kemudian membalik badan dan melihat suasana pesta dari kejauhan. Akhirnya mereka menikah. Komentar Els. Dari awal memang ini tujuan utamanya. Lalu bagaimana dengan Kara? Hugo tidak langsung menjawab. Tapi menghabiskan sisa minuman yang ada di gelasnya. Entahlah, dia ingin bicara padaku beberapa kali. Tapi aku menolak bertemu, jelas Hugo. Semenjak insiden Laura, tentu saja hidup Kara jadi tidak tenang. Perempuan itu terus meminta bertemu dengan Hugo, tapi mereka tidak pernah bertemu. Bukankah kau menyukainya? Tanya Els lagi. Biasanya kalau laki-laki sudah jatuh cinta pada wanita, maka dia akan menerima dan memaafkan. Apapun kesalahan orang yang dicintainya. Benarkah? Dari mana kau tahu hal seperti itu? Hugo jadi penasaran. Dia yakin kalau Els tidak pernah dekat dengan lelaki manapun. Aku hanya suka menonton film romantis, celetuk Els di sana. Hugo menggelengkan kepalanya. Kenapa kau mudah tertipu dengan cerita fiksi seperti itu? Kenyataannya cinta itu rumit dan menakutkan. Kenapa menakutkan?
Tanya Els ingin tahu, karena perasaan cinta manusia bisa berubah seiring berjalannya waktu, jawab Hugo. Sekarang keduanya saling memandang satu sama lain. Mereka kemudian berciuman. Entah kenapa mereka jadi terdorong untuk melakukan itu dan mengakhiri pembicaraan mereka. Pesta terus berlangsung sampai tidak terasa sudah masuk malam hari. Karena sebelumnya beberapa acara sudah dipangkas. Pesta itu diakhiri oleh pesta kembang api. Kembang api di langit malam saling bersahutan. Semua tamu undangan melihat keindahan itu dan berpamitan untuk pergi. Akhirnya, Els sangat menikmati kasur empuk yang sekarang dinaikinya. Setelah seharian berada di acara pesta, akhirnya Els bisa membaringkan diri di atas kasur. Rupanya Hugo berbaik hati. Untuk tidak mengganggu Els, karena perempuan itu langsung tertidur begitu saja. Setidaknya ganti bajumu dulu, komentar Hugo seraya mendekat. Lelaki itu melepas high heels yang dikenakan Els. Kemudian mencoba membuka gaun pesta yang dikenakan sang istri palsu. Hugo menurunkan resleting gaun, yang langsung menampilkan punggung mulus Els. Kemudian semakin turun ke bawah. Saat selesai Hugo mencoba membalik tubuh Els yang posisinya tengkurap. Cek, ternyata kau tidur lelap sekali, decak Hugo karena Els tidak melakukan perlawanan. Jadi, ketika gaun sudah terlepas, Hugo menjadi bayi besar yang langsung menyusu sebelum tidur. Saat terbangun, Els merasakan nyeri di bagian dadanya. Astaga, apa dia tertidur sambil melakukan ini? Protes Els. Dia perlahan menjauhkan dirinya. Sudah terlepas tapi Els masih merasakan nyeri. Els mendesis pelan. Dia tidak bisa melakukan protes. Karena Hugo masih tertidur tanpa dosa setelah melakukan hal itu padanya. Tidak mau ambil pusing. Els memilih untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Hari ini mereka harus kembali ke mansion keluarga Duke dan menyambut Laura sebagai menantu di sana. Sayang, Els akhirnya mengalah untuk membangunkan Hugo supaya mereka tidak terlambat. Bangunlah, kita harus pulang. Saat Hugo membuka mata, hal pertama kali yang dilihatnya adalah Els yang sudah segar dan rapi. Jurang. Ketus Hugo, kau mandi sendirian tanpa aku? Benar-benar ya, Hugo jadi bertingkah seperti anak kecil yang merajuk tidak jelas. Aku harus mendatangi ibu, jangan sampai aku dicap sebagai menantu jelek. Ucap Els kemudian. Memang benar Nyonya Claudia saat ini tengah menunggu Els. Di lobi hotel Nyonya Claudia memberi instruksi pada pelayan mansion yang ikut membantu pesta semalam. Baik Nyonya, mereka begitu patuh dan Els bergabung bersama mereka. Apa butler sudah kembali duluan ibu? Tanya Els. Akhirnya kau turun juga, butler sudah menunggu kita.
Kau harus membantu Laura, ucap Nyonya Claudia. Els bingung harus membantu Laura seperti apa. Ternyata Nyonya Claudia ingin mengadakan penyambutan. Dan Els harus ikut, karena waktu itu keluarga Duke tidak menyambut Els dengan baik. Di mansion, butler sudah bersiap melakukan ritual penyambutan menantu. Apa memang biasanya seperti ini? Tanya Laura ketika sampai. Dia bingung, ada karpet merah dan para pelayan berjajar di sampingnya. Di ujung ada butler yang mengenakan pakaian hitam aneh. Aku juga baru pertama kali melihat yang seperti ini, balas Riftan. Daripada banyak bertanya, lebih baik mereka menurut saja. Els, kau duluan. Pinta Nyonya Claudia. Els menunjuk dirinya sendiri. Dia merasa gugup sekarang. Walaupun begitu, dia tetap menuruti permintaan ibu mertuanya. Els berjalan di atas karpet merah. Lalu berhenti ketika butler memberinya sesuatu. Bersambung.